Saya ucapkan selamat pagi, selamat berbakti kembali di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita yang ada di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Allah. Haleluya. Dan kasih-Nya begitu luar biasa bagi setiap kita. Bahkan Dia rela mati di atas kayu salib memberikan nyawanya supaya setiap kita yang seharusnya dimurkai
kasihnya yang sempurna. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan, aku mengucap syukur. Tuhan, aku bersyukur, aku berterima kasih. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, di atas segala-galanya. Amin. Mari dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Sepanjang umur hidup
terima kasih. Kami bangga menjadi anak. Kami bangga punya Bapa yang begitu baik dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan dan kami siap untuk mendengar. Semuanya mempersiapkan kami semua. Ya Tuhan yang berbicara, Tuhan melalui kami semua yang mendengar. Terima kasih buat kesempatan ini. Engkau sudah melayakkan kami untuk mendengar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Untuk kami juga boleh memberi yang terbaik, yaitu waktu kami, tenaga kami, kekuatan kami, dan hidup kami Tuhan, yaitu tubuh kami, sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Siap belajar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kali kita kalau lagi berdoa pada Tuhan gitu ya, kita nggak tahu ngomong apa, Tuhan rasanya guys nggak tahu saya ngomong apa, tapi firman Tuhan mengatakan Roh Kudus membantu kita di dalam berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kadang-kadang saya dalam waktu beberapa nggak ngomong apa, cuman terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, terima kasih, syukur Tuhan. Udah hanya itu yang bisa saya katakan, karena Dia terlalu baik buat kita. Ya, haleluya. Terima yang dikasih Tuhan. Saya tidak menyangka kalau ayat yang saya dapat dari Tuhan sore kemarin itu ternyata nyambung dengan ujian yang baru saja kita nyanyikan. Saya biasa sama tim gembala ini saling sharing gitu ya, saling sharing. Kadang untuk Pak Rudi juga saya kalau dapat apa kita saling kasih ini apa masukan, kita kupas gitu ya. Nah kemarin itu gak enak, saya dapat ini bukan gitu, aku dapat ini gitu kan. Nah itu masih jam 2-an ya, kira-kira jam 2 siang. Nah, tiba-tiba sorenya dapat kabar dari Pak Gembala bahwa hari ini pembicaranya sakit, saudara, berhalangan untuk yang seharusnya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Nggak kecewakan ya, nggak puji Tuhan, karena firman Tuhan tetap sama ya, tetap sama berguna untuk kita semua. Haleluya, amin. Ya. Coba kita baca di dalam Mazmur 145 ayat 18 sampai 19. Saya bilang kepada kita ini memang harus siap, karena kita ini kan tiap hari baca firman ya, yang berfirman kan Tuhan ya. Jadi Tuhan pasti berbicara sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, dan tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatu diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita semua ya. Jadi Mazmur 145 ayat 18 sampai 19. Saya selalu mengajak kita membaca bersama-sama, bersuara, karena apa? Dari telinga kita ya akan masuk dalam hati, menguatkan kita semua. Yuk, 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Berseru ya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ya, kita tadi pujian apa? Yesus, padamu ku berseru, penyelamatku ya kan? Haleluya. Jadi saya bilang, karena saya bilang tadi malam jam berapa itu selesai latihannya, oh nyambung ya ternyata ya. Saya lihat pujiannya yang disiapkan, oh ya nyambung ini. Tuhan mau bicara apa, langsung saya pendeli saudara, pentel nih ya. Nah, Tuhan mau bicara apa nih kalau begini gitu ya.
Ya, puji Tuhan. Jadi sesuai dengan pujian tadi, kalau Yesus padamu ku berseru. Kalau kita berseru, kata firman Tuhan apa? Ia melakukan kehendak. Terus kita ditolong dan diselamatkan. Waduh, rasanya manis gitu ya. Puji Tuhan, gak rugi aku punya Tuhan yang sedemikian rupa. Kalau kita berseru, apa yang kita minta, kita ditolong, dilakukan apa yang kita minta, terus kita diselamatkan. Wow, luar biasa memang. Puji Tuhan ya, haleluya. Tapi kita harus, ya tadi itu harus mentalang lagi, kita periksa lagi orang seperti apa yang diperlakukan Tuhan seperti itu. Ya, yang pertama kalau kita baca, Tuhan dekat dan melakukan kehendak orang yang pertama berseru kepadanya. Berseru kepadanya ada komanya selalu apa? Dalam kesetiaan. Pertama kita berserunya dalam kesetiaan. Jadi kita harus menjadi orang yang setia. Terus kedua, selain setia, kalau kita berseru dan Tuhan melakukan, itu adalah orang yang takut akan Dia. Jujur saja, seringkali kita tuh merasa, wah Tuhan, aku ini sudah berseru-seru, sudah minta-minta, tapi kok nggak dikasih, kok lama Tuhan, ya ampun Tuhan, kok nggak dijawab-jawab, gitu kan ya. Kok aku kok jadi lemes ya, aku jadi loyo, aku nggak sanggup menghadapi keadaan ini, masalah, persoalanku sekarang ini gak kuat. Simpel saja pertanyaannya, sudah makan belum? Ya, kalau kita lemes, kita loyo, pertanyaan pertama adalah sudah makan apa belum? Saya nggak pernah bosan makan, sampai malam pun kadang lapar ya. Cari-cari kita makan gitu. Nggak pernah bosan itu sejak bayi sampai sekarang. Sehari 3 kali kadang masih kurang, masih nyempil gitu ya. Nggak pernah bosan makan. Nah, kalau seperti makanan jasmani, untuk jasmani saja seperti itu, kita butuh kekuatan supaya nggak lemes, nggak loyo. Sama, kita juga perlu makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Masih untung saya ajak baca firman Tuhan. Di rumah sudah lupa ini firman Tuhannya dikemanakan gitu ya. Karena kita tuh kadang sibuk. Saya tahu kalau saya mungkin masih banyak waktu ya. Tapi ada orang-orang yang sangat sibuk, mulai bangun, muka mata tuh sudah kata-kata yang harus dikerjakan, harus ini, harus itu, dibuat sibuk, belum ada masalah lagi. Aduh, lah baca firmannya kapan? Nanti malam dah, kalau mau tidur baru mereka sudah 10 menit sebelum tidur kan. Kadang-kadang ada yang bertanya, kalau saya belum kirim, mesti saya dioyak-oyak itu loh. Karena banyak di forward lagi gitu, dikirim, dia sudah janji kirim lagi lah. Itu harus kita sampaikan gitu ya. Gak cukup seminggu sekali, gak cukup ya. Seperti kita makan jasmani, demikianlah juga kita juga harus makan rohani, supaya tidak loyo, supaya kita kuat, kita bisa menghadapi segala masalah ya. Karena ada tertulis di dalam Matius 4 ayat 4. Ayo dibaca aja Matius 4 ayat 4. Kita baca bersama-sama Matius 4 ayat 4. Yuk, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis,
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini yang membuat kita kuat, yang membuat kita bisa bertahan. Makan rohani, ya, makanan rohani yaitu firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makan terus, jangan pernah bosan. Saya yakin kita tidak akan bosan baca firman Tuhan, karena itulah kebenaran yang kita pegang. Ya, kita ini harus menyadari siapa diri kita ini, siapa. Sadar, ya. Kalau seekor burung misalnya, dia menganggap dirinya ayam, maka dia tidak akan mengepak-kepakkan sayapnya untuk terbang. Dia akan ceker-ceker, ya, melompat ke sana kemari, cuma ngambil, ya, apa namanya makanan itu, jagung, apa itu ya, pokoknya makanan ayam itu. Karena dia tidak menyadari kalau dirinya itu burung, melompat ke sana kemari nggak ada artinya. Dia kan merasa dirinya kok gini ya, kok gak pas gitu sepertinya. Nah, kita ini harus sadar siapa diri kita. Kalau orang Kristen tidak menyadari dirinya adalah anak Allah, sudah pasti segala perilakunya tidak akan sesuai dengan standar-standarnya Allah. Sebagai anak Allah kita harus memiliki kekuatan. Kita ini punya kemampuan yang dari Tuhan tentunya. Kalau kemampuan kita kecil, kita nggak bisa apa-apa kok. Kita gampang loyo, gampang kecewa, gampang tersinggung, gampang marah, capek. Gak menyadari siapa diri kita sebenarnya. Anak Allah, Amin. Haleluya. Coba ditepuk sebelahnya. Aku anak Allah. Ayo, bilang aku anak Allah. Katakan Tuhan, aku anakmu. Ya, haleluya. Sadar, anak Allah itu sejak kita menjadi anak Allah, kita ini diberi kuasa. Oh, baca deh Yohanes 1 ayat 12 dibaca. Ayo kita baca bersama-sama. Yohanes 1 ayat 12. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itu kita ingat-ingat, eling-eling, ya, diingat-ingat. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita ini diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Mereka yang menerima Dia, percaya dalam namanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Menerima Kristus secara pribadi merupakan titik balik awal kehidupan kita. Kita dilahirkan kembali, ya, diubahkan menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ingat? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sejak saat itulah benih ilahi ada dalam diri kita. Sadar, men, anak-anak, ya. Tentu saja kita tetap menjadi sasaran empuknya iblis. Ingat ya, pohon yang manis, pohon yang menghasilkan mangga yang manis pasti akan dilempar, diambil.
Ya memang begitu, tetapi kita punya Allah. Kadang-kadang saudaraku seperti yang dilakukan yang menggali terus ditutup lagi sama orang sekitar, ditutup. Dia menggali lagi sumur. Ayo siapa itu menggali lagi sumur? Isa, bukan ya, ditutup lagi, menggali lagi. Dia nggak marah, tapi Tuhan selalu berkati. Tuhan selalu berkati. Kemarin saya menjenguk teman saya yang sakit ya, dan juga diizinkan Tuhan mengalami jantungnya itu dulu pernah dipasang ring, dan akhirnya sekarang ini sudah 10 tahun yang lalu di bypass itu buntu semua, sudah buntu semua. Ya awalnya dia nggak terima, Tuhan kok izin, Tuhan izinkan. Itu artinya apa? Kalau buntu jantung itu artinya ya. Tetapi ketika dokter itu melihat dengan seksama 1,5 jam, melihat apa yang menyebabkan dia masih bisa hidup, ada pembuluh-pembuluh kecil yang di sekelilingnya itu ternyata yang membuat jantungnya masih berdenyut. Segala sesuatu boleh terjadi, tetapi Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Dan kalau Tuhan izinkan anaknya juga dikeluarkan dari pekerjaannya, tetapi Tuhan tidak berhenti. Kalau Tuhan mau berperkara, Tuhan mau jadikan kita saksinya, Tuhan berikan jalan keluar. Ya, diberi pekerjaan yang lain. Tidak takut, sasaran empuk iblis memang. Kalau kita tidak kuat, bisa gila ya, menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Kita tidak akan kuat menghadapinya. Untuk itulah Yohanes tak henti-hentinya menulis tentang kebenaran ini, yaitu kita adalah anak-anak Allah. Sesibuk apapun, beri waktu untuk Tuhan, berjuang dan berperilaku atas dasar kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Jangan loyo, jangan suka bolos. Bolos apa? Bolos doa, bolos baca firman, bolos ibadah. Ya, kalau kita mau, kita bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Yang penting itu ada kemauan ini loh, dalam diri kita ini. Ada kemauan. Tuhan Allah tidak pernah membuang kita. Kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, harus sesuai dengan kehendaknya. Jangan juga kita minta seperti tadi berseru-seru tapi gak setia dan tidak takut akan Tuhan. Mana ngerti kita kalau gak baca firman, kita mana tahu apa yang ada dalam hatinya Tuhan. Isi hatinya Tuhan seperti apa, mana tahu kalau kita gak suka baca firman. Kita akan lemah. Bahkan sepertinya yang kita minta itu kok Tuhan gak kabulkan. Bayangkan seorang anak klaim misalnya minta pisau. Seringkali saya kasih ilustrasi ini, minta pisau. Masa papa mama tidak sayang sama aku, minta itu gak dikasih, padahal punya, gak dikasih. Masih jerit-jerit, masih gulung-gulung yang gak dikasih. Ya wis lama gak jadi pisau, minta silet. Ya. Ya gak dikasih. No, karena itu membahayakan kita. Karena kita tidak tahu apa isi hatinya Tuhan. Tuhan itu pasti kasih yang terbaik. Kalau kita minta yang gak baik, gak dikasih. Percayalah, gak dikasih sama Tuhan, karena itu membahayakan kita.
Tuhan itu senang kasih kita, itu senang. Saya tahu misalnya di gampang-gampangannya ini saya kasih ilustrasi papa mamanya kelihatan. Kalau papanya tuh biasanya dia kasih untuk anaknya tuh yang berhubungan dengan keamanan. Wah, diberikan playmat. Nah, terus ini 2 juta berapa dibeli, karena apa? Untuk anaknya tuh aman. Kalau jatuh biar nanti tidak sakit. Itu sudah dipikirkan mulai dalam kandungan. Kalau mamanya berikan baju yang lucu, diberikan bandel gini, sebetulnya anaknya ngerti gak sih? Ngerti anaknya. Siapa yang bangga? Orang tuanya. Mamanya kalau anaknya bisa dilihat, lucu nih, ya ampun, baju bajunya beli di mana misalnya? Cocok gini. Yang bangga siapa? Orang tuanya. Anak nggak ngerti kok. Demikian juga dekat dengan Tuhan. Tuhan itu bangga sama kita. Makanya kita tuh bangga mau Tuhan gitu loh. Ya, kalau dikasih Tuhan tuh digunakan dengan baik, ya, diterima dengan penuh rasa syukur, sukacita, senyum, bahagia. Tuhan itu bangga. Ingat kan Ayub waktu Tuhan ditanya itu dia bilang, lihat hambaku Ayub, bangga karena anak yang begitu baik, soleh menurut Tuhan, ya dibanggakan. Kita juga harus menjadi anak-anak yang bisa membanggakan Tuhan. Jangan jadi orang yang jahat, nggak ngerti maksudnya Tuhan, tapi kita nih pengennya mementingkan diri sendiri terus, ya kurang doa, kurang baca firman, pengertian kebenaran kurang. Yang ada dalam hati adalah mencari keuntungan, mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain, perasaan orang lain diabaikan demi kepentingan kita. Bahkan ada dalam firman Tuhan Yohanes 11 ayat 47. Yohanes 11 ayat 47. Ayo kita baca 2, 3. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak membicarakan tentang Tuhan Yesus. Saat ini, apakah kita masih memiliki pikiran-pikiran negatif terhadap seseorang yang baik sama kita, yang berperilaku baik, benar, mulia? Tapi kita curiga, jangan-jangan selalu memiliki pikiran yang tidak baik, ya, terus dijauhi, disepak-sepak gitu orang yang baik, tapi tidak sesuai dengan keinginan kita, dicari-cari kesalahannya, ya, dibuat tidak nyaman. Jangan, ya. Kalau kita dalam satu komunitas, marilah kita saling memperhatikan, peduli sama satu dengan yang lain untuk kebaikan kita bersama. Kita harus introspeksi dan banyak-banyak belajar firman Tuhan yang mengajarkan kebenaran. Pengalaman tidak mengajarkan kebenaran. Kadang-kadang pengalaman itu menjerumuskan. Tetapi Tuhan itu selalu memberi kesempatan kepada kita, second chance katanya, ya, punya kesempatan kedua. Kalau kita jatuh, Tuhan angkat kita, Tuhan beri kesempatan. Seperti cerita tentang Simpson, ya, Simpson yang kokoh perkasa, lalu dia jatuh, dia rambutnya dipotong sama Delila, kekuatannya hilang. Kita jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu apa? Tugasnya apa dia? Mencuri, membunuh,
dan membinasakan. Kita jangan seperti iblis, ya. Tetapi Tuhan kita selalu beri kesempatan kedua. Ketika Simpson bilang, Tuhan, ketika dia sudah dipermalukan, dia dijadikan badut di sana, dia bilang, Tuhan, beri aku kekuatan, ampuni. Sekali lagi beri aku kesempatan. Tuhan kasih enggak? Kasih. Tidak, dengan tidak ini rambutnya tumbuh kembali dan dia bisa menghancurkan apa itu tiang-tiang yang besar itu dirobohkan seperti itu. Kekuatan kembali. Orang mereka mengira bahwa Tuhan sudah tidak mau lagi sama Simpson. Saat ini kalau kita merasa diri kita gagal, merasa diri kita tidak berguna, aku sudah melakukan kesalahan besar, aku berdosa kepada Tuhan, Tuhan masih mau terima kita. Kesempatan ini, minggu-minggu Paskah ini, ayo kita perbaiki diri kita, perbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik, menjadi anak kesayangannya Tuhan yang selalu memberi kesempatan. Tuhan tidak pernah buang kita, jangan kita buang Tuhan. Kita yang menjauh dari Tuhan, Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Dia dekat, sangat dekat, ada dalam hati kita. Ya, jadi jangan ada kata pokoknya gitu ya, pokoknya aku, wes, gak peduli aku pokoknya. Tidak ada rendah hati, ramah tamah, saling mengasihi, karena Allah itu kasih. Ya, saya ingatkan, kalau mau dipanjangkan panjang sekali, tetapi saya ingatkan kita akan tetap dalam masalah, tetap persoalan itu ada, tidak mungkin gak ada. Contohnya gampang, kemarin saudaraku, saya ini sudah enak-enak ya wis, sekarang bangun tidur gampang, sudah nyaman, waduh, sudah sehat merasa ya. Oh puji Tuhan, sudah dari sakit ini sudah tinggal 40% lah kira-kira, saya harus tetap hati-hati. Kemarin pagi ada April Mop saudaraku, waduh, saya bangun tidur mau bikin minum, buka laci, yang pernah saya tahu laci sendok garpu itu, ya itu kan berat, itu pisau, dan ada kecoa di situ saudaraku. Wes, tidak sadar apa ya, spontan lah istilahnya, spontan. Tak angkat saudaraku, tak angkat. Wah, putih kayak mau tak angkat, dah gila. Saya kan gila ada kecoa. Tak angkat, tak turun, tak teretak. Haleluya. Wes, kena amuk saya. Saya sendiri kalau sakit, waduh, terus langsung mestinya mau jalan pagi nggak jadi, mau olahraga sama takut nggak jadi, malah kena Senin, padahal kemarin itu Sabtu. Waduh, amuk. Jangan khawatir masalah tetapkan, ya. Tetapi Tuhan pasti tolong kita. Ya, kita menyadari itu salah DOP. Kita ini banyak salah, kita ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan sengaja ataupun tidak. Kita banyak melakukan kesalahan, tetapi kesalahan, jangan sampai kesalahan yang membuat kita apa itu tidak bisa diampuni, ya, mendukakan Roh Kudus. Nah itu sangat fatal, jangan sampai sebenarnya. Tapi spontanitas seperti itu di sana ini ya sudah, dia nggak mau di sana ini yang mau salah itu loh. Jangan takut saudara, ya. Puji Tuhan. Jadi saya ingatkan kembali, kita harus tetap berseru-seru kepada Tuhan. Syaratnya apa? Jangan lupa dari syaratnya apa tadi? Di dalam Mazmur 145, 18 dan 19 tadi, Yesus padaku berseru dalam kesetiaan. Setia, oh saudaraku, tak ingatkan setia. Setia dan dua apa? Takut akan Tuhan. Jangan hidup sembrono, jangan ngawur. Saya ingatkan lagi, jangan memikirkan hanya kepentingan diri sendiri. Ingatlah,
Tuhan ada bersama kita. Lakukanlah semua yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang paling penting, ya. Tuh, haleluya, berseru setia takut akan Dia. Kalau kita tidak semangat, kalau kita loyo, kita lemah lulai, tak berdaya, itu berarti apa? Berarti apa kalau kita tadi dulu, kenapa ya aku kok nggak bisa menghadapi ini, aku kok loyo, aku kok nggak bisa apa-apa, apa tadi tuh? Dah lupa sudah apa? Karena belum makan. Bagaimana bisa kuat kalau kita tidak makan? Biasa makan tiga kali, cuma makan sekali juga kita kurang, nggak cukup. Not enough kalau kita hanya makan hari Minggu saja, itu pun ya benar-benar kita dengar, mungkin gitu aja sudah lupa ya lah. Masuk sini, keluar sini, nggak dimasukkan dalam hati. Ingat makan, jangan lupa makan, ya. Makan apa? Firman Tuhan. Sukailah membaca firman Tuhan. Jangan hanya suka dengar pendapat-pendapat orang, bahaya. Apalagi seorang politik, saya disenani Pak Rudi, ya Bu sudah itu gak bener gitu. Lah saya kan pengen tahu bener apa enggak. Itu sudah enggak bener orangnya dari luar negeri. Nanti kalau kita ikut-ikut tambahnya, ya gak usah ikut-ikut politik les. Gak perlu. Yang penting kita ikut itu firman Tuhan. Simple aja ya. Kecil aja makan. Makanlah firman Tuhan. Ya, ada tertulis apa? Matius 4:4 itu ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang membuat kita kuat, membuat kita sehat, membuat kita mampu menghadapi apapun yang ada di depan kita. Sadari bahwa kita ini adalah anak Allah, pintar ya. Jangan jadi burung, jadi burung, tapi kita tetap kayak ayam cucuk di bawah, nggak terbang dong. Ya, burung kok nggak terbang. Kita harus punya power from God, ya. Kita ini punya kuasa. Ucapkan, jangan mengucapkan kata-kata itu yang apa, yang melemahkan. Nanti kita didengar telinga kita, didengar juga sama iblis. Oh, tidak kuat terus pasti. Kemarin kan, kamu gini kan, itu iblis, sudah nggak usah didengarkan. Kita harus percayanya kepada Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Kalau kita terima firman Tuhan, baca, ucapkan supaya kita dengar. Kenapa? Apa? Oleh pendengaran akan firman Kristus. Itu yang membuat kita kuat ya. Jangan jadi sasaran empuknya iblis terus. Lewat tantangan dan cobaan hidup kita buat lupa akan perubahan kita. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau diingatkan yang lama terus, no ya. Jalan terus bersama dengan Tuhan. Dah perubahan titik balik kita. Sejak saat itulah kita punya benih ilahi ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan semuanya. Kita mampu asalkan kita mau. Seringkali kita tidak mau melakukannya. Kemarin gak bisa kok, sekarang ya gak bisa. Oh ya, saya ingat ya, ada apa kalau kenapa baja itu kok dia itu cuma diikat di ini loh apa, tiang yang kecil aja, pendek gitu, cuma diikat di situ, dia nggak bisa lepas. Kenapa? Karena biasanya dia narik nggak bisa, tapi di tiang yang kuat ditarik, dia mau pergi nggak bisa.
sudah sering seperti itu, sehingga begitu ditaruh di situ dia udah sekali sholat sudah nggak bisa loh. Kemarin nggak bisa, hari ini aku juga pasti nggak bisa. Lah itu melemahkan. Harusnya dia cuma jalan sedikit aja sudah jebol, tapi dia udah nggak mau lagi melakukan. Kita harus mau. Kalau kemarin gagal, hari ini kita bisa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak Pengalah. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Shalom. Ya. Hari ini kita perjamuan kudus karena hari Jumat besok kita memperingati Jumat. Oh, ya. Bapak Ibu Saudara, ya memang minggu ini kalau saudara kita yang lain sangat mulai dari awal bulan bahwa mereka sangat khusyuk, mereka sangat menghormati dan mereka melakukan segala sesuatu, mereka ada pantang semua untuk memperingati akan kematian dan kebangkitan Tuhan. Ialah minggu ini kita benar-benar ya secara baik secara jasmani maupun secara roh jiwa kita mempersiapkan. Mungkin nggak ada yang persiapan ya untuk minggu ini. Ada yang persiapan? Saya waktu Paskah saya akan pakai baju ini, sepatu ini. Ada? Ya, kalau Natal, saya nanti beli ini, beli itu. Kalau Tuhan Yesus, kalau tidak ada kematian, percumalah kita untuk beribadah. Kita tidak akan ada di gereja. Iya, saya ingatkan tadi sudah dibuka sebentar oleh Ibu Gembala, ya. Tadi Yohanes 11 ayat berapa tadi? Yohanes 11 ayat 27. Iya, kita kembali ke Yohanes 11 ayat 27. Minggu ini kita akan memperingati, ini kalendernya sudah ya, tanggal 7 besok. Sekarang tanggal 2, tinggal 5 hari. Dikatakan lalu imam kepala orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mujizat. Kita termasuk orang Farisi. Ada yang ragu-ragu kita masuk orang Farisi enggak? Maka orang Farisi mereka memelototi Taurat Tuhan, hafal A sampai Z, 1 sampai kesekian. Iya. Mereka aktif, imam-imam kepala juga. Tapi yang dilakukan adalah bukan suatu kebaikan yang mereka lakukan. Sepertinya bagus ya. Apa yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mujizat? Kalau kita berpikir positif, mereka akan menyambut Tuhan Yesus yang sudah melakukan banyak mujizat. Tapi yang terjadi ialah ayat 53. Apa yang dilakukan? Kita baca bersama-sama 2, 3. Mulai dari hari itu mereka sepakat. Ini yang dilakukan. Hari ini saya ajak Bapak Ibu serius untuk memperingati kebangkitan, kematian dan kebangkitannya. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa menjawab, saya bukan menjadi pembunuh. Tapi dikatakan mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Mungkin kita tidak membunuh sesama kita dengan secara harfiah, tapi beberapa di antara kita pernah berpikir untuk membunuh, untuk mencelakai, untuk menyakiti sesama kita. Ya.
Berapa kali kita sepakat untuk membunuh dia? Kelihatannya, oh bukan saya. Tapi berapa kali kita pernah membunuh pada saat Roh Kudus berkata A, kita yang melakukannya B. Pada saat Roh Kudus ataupun firman Tuhan berkata kamu harus begini, tapi yang kita lakukan membunuh firman itu dan kita tidak melakukan. Dan itu sama dengan menyalibkan Tuhan. Berapa kali kita tidak bersaat teduh, berapa kali kita tidak melakukan hal yang Roh Kudus ingin kita lakukan. Kita maunya mujizat, kita maunya kesembuhan, kita maunya kaya, kita maunya sukses, kita maunya ini, kita maunya itu. Tapi berapa kali kita sepakat dengan, dalam tanda kutip, kita tidak melakukan. Kita berdoa 3 kali sehari, yaitu pada waktu makan. Itu pun cepat-cepatan. Tuhan Yesus sudah lapar, Tuhan berkati, amin. Janganlah kita sampai bersepakat untuk membunuh dia. Dan seperti hari ini kita mendengar firman Tuhan, biarlah kita sepakat untuk menghidupi firman Tuhan. Amen. Bukan untuk membunuh firman itu. Janganlah kita melakukan pembiaran. Biasanya. Mungkin saya lengkapi tadi ilustrasi yang dibawakan oleh Ibu Gembala. Itu si gajah. Kenapa dia hanya terpaku pada rantai kecil aja? Itu karena pada waktu si gajah, pada waktu kecil dia sudah dirantai. Rantai itu cukup besar. Ya, jadi bertahun-tahun si gajah karena mau beranjak nggak bisa, sehingga yang ada di kepala, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak mungkin. Tapi biarlah mulai saat ini kita mau melangkah dari comfort zone, dari zona nyaman. Apakah bukti cinta kita kepada Tuhan? Enak kalau memuji, ya. Sepanjang umur hidupku memuji. Tapi apakah kita melakukannya? Atau kita mau membunuh firman itu? Firman yang adalah Yesus. Ya. Sampai mereka di ayat 56 mereka mencari Yesus sambil berdiri dalam bait Allah. Mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu, akan datang juga ia ke pesta? Bayangkan Bapak Ibu, Yesus dicari. Siapa tahu Yesus ada di Shangri-La, siapa tahu Yesus ada di Westin, siapa tahu Yesus ada di Tristar. Kelihatannya mereka mencari Yesus, tapi mereka bukan memuji menyembah, tapi mereka adalah kesepakatan. Di ayat 57 dikatakan 2-3. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitakannya agar mereka dapat. Kita berkata, bukan mereka, bukan saya. Sekali lagi kita akan merenungkan hari ini, tinggal Jumat depan kita memperingati. Kalau yang lainnya bisa, mereka dengan begitu kusuk, ada ragu-ragu dan sebagainya. Saya pernah waktu itu, ya awal bulan Maret tanggal 1 kalau nggak salah, itu pas hari Rabu pertama, saya kebetulan ada waktu itu saya cari, dan mereka tidak malu-malu dengan pakai debu debu. Kita berani ke mall pakai dikasih debu, paling dihabisin rapi dulu di toilet.
Tapi biarlah kita dengan iman kita, mungkin tidak se-ekstrim yang kita bagaimana, tapi bagaimana sikap kita, bagaimana hati kita, bagaimana kita mensikapi hari Jumat Agung. Saya pun akan belajar. Ya, hari ini mestinya banner sudah terpasang, tapi tidak berpikir. Saya tidak menyalahkan Pak Agus, saya sendiri yang salah. Karena berarti saya tidak care. Saya tidak memerintahkan jauh-jauh hari. Tidak hanya kecil, tapi saya berpindah. Berarti saya pun tidak care. Mana hiasan untuk Paskah? Saya merenungkan firman ini, Tuhan ampuni saya. Mungkin kalau Natal kita dengan bersuka cita, dengan segala kemerlatannya, tapi pada waktu Paskah seringkali kita tidak menciptakan atau membuat mungkin dekorasi atau apapun. Iya, hari karena memang Paskah kita nanti akan diterawat, ya. Tapi salah saya, bukan salah yang lain. Semoga tahun depan saya diingatkan untuk jauh-jauh hari mempersiapkan. Bayangkan Tuhan aja sampai meneteskan, bukan meneteskan tapi keluar darah. Sampai dia di bukit Getsemani meneteskan keringat campur darah. Tapi apa yang kita lakukan? Bila hari ini kita seperti ujian sebelum firman, dari mulut kita selalu memuji Tuhan. Bukan dari mulut kita bagaimana kita menyakiti si A, si B, si C. Bukan dari mulut kita mengusir seseorang. Bagaimana dari mulut kita membuat orang-orang di sekitar sini bisa masuk ke gereja. Sehingga hari ini dan besok-besok kursi-kursi tidak ada yang kosong. Amin. Biar kita punya hati seperti hati Yesus. Sehingga dia ada perempuan pada waktu ada domba-domba, sekian domba, puluh domba, satu aja jatuh ke jurang, dia hanya memilih satu untuk diangkat. Biar kita punya kasih Bapa. Bila hari ini kita mendapat firman Tuhan, Tuhan tahu hatimu, Dia tahu kebutuhanmu, pasti ditolong. Amin. Tapi Tuhan tahu apakah ini berbahaya atau tidak. Biar apa yang kita miliki, talenta apapun yang kita miliki, to God be the glory. Saya udah pemain musik ke depan, seperti itu. Kita pujikan pujian sebelum firman tadi. Kalau hari ini bagaimanapun keadaanmu, kalau kau dalam kondisi lemah, kalau kau dalam kondisi sakit, kalau kau dalam kondisi apapun, datang sama Tuhan. Dia tidak pernah jauh. Dia selalu ada buat kita. Dikatakan dalam Yesaya bahwa Dialah Allah yang menyelamatkan. Dialah Allah yang menyelamatkan, seperti lagu yang kita nyanyikan. Aku
Terima kasih Bapa atas firman-Mu, atas kasih-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Engkau baik Bapa, Engkau menyertai kami selalu, Engkau mengingatkan kami. Hari ini Bapa, Engkau menunjukkan kasih-Mu begitu dahsyat Tuhan. Kami sadar sepenuhnya tanpa kasih-Mu Bapa, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah melihat kesalahan kami, tetapi Engkau membawa kami oleh karena pengorbanan Yesus Kristus yang di atas kayu salib, untuk kami hidup, untuk kami menerima anugerah-Mu, kemenangan dan kekuatan-Mu, sehingga kami dijadikan sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang maha tinggi, anak Allah yang berkuasa. Mulai saat ini kami berjalan di dalam kemenangan oleh karena kuasa-Mu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami. Roh Kudus, Engkau ada di dalam kehidupan kami. Mulai saat ini memimpin kami, membimbing kami di dalam kehidupan kami, agar kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau berkuasa di dalam kehidupan kami. Engkau membawa kami seperti apa yang Kau kehendaki terjadi di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang sangat terbatas, dan kami tahu semua apa yang kami butuhkan selama kami ada di dunia ini, Tuhan semua akan siapkan, Tuhan akan berkati. Bahkan masalah-masalah di dalam kehidupan kami pun Tuhan akan menolong kami dan menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami percaya juga Tuhan, ini bukan suatu kebetulan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami benar-benar anak-Mu, seperti yang Kau katakan di dalam Mazmur 82 ayat 6, yang mengatakan bahwa kami diubah menjadi anak-anak Allah itu dari Engkau sendiri Bapa. Terima kasih begitu besar anugerah-Mu terhadap kami. Engkau berkati juga semua jemaat di tempat ini, terutama Bapak dan Ibu Gembala yang setia, begitu juga pembina di tempat ini, menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Syukur kami boleh beribadah. Terima kasih mulai dari awal hingga akhirnya ada yang berbicara dengan baik. Roh Kudus, thank you, makasih.
Kau selalu punya cara untuk menghibur kami, Kau selalu punya cara untuk berusaha dekat dengan kami, Kau selalu punya cara untuk menyelamatkan yang terhilang sehingga kembali lagi. Terima kasih Bapak untuk minggu ini, minggu di mana kami persiapan untuk Paskah Tuhan, yang mengikat kami dengan tali kasih-Mu, panitia Natal. Setiap jemaat Tuhan boleh membersihkan hati, pikiran, perasaan kami, untuk kami boleh menyambut secara besar-besaran anugerah kasih yang terbesar, yaitu nyawa-Mu sendiri Kau korbankan. Tapi kami bangga karena Engkau bangkit pada hari yang kedua, sehingga kami boleh melewati setiap masalah, sehingga kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Kami melangkah dan terus melangkah bersama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sepanjang bulan April Tuhan yang pimpin, sepanjang bulan April Tuhan yang menolong, sepanjang bulan April Tuhan yang memberkati kami. Berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan, berkati juga Tuhan yang sudah memberikan persembahan perpuluhan Tuhan. Iman mereka Tuhan, janji-Mu Kau yang membuka tingkap-tingkap langit dan mereka tidak pernah berkekurangan Tuhan. Kau yang mencukupkan segala sesuatu, dan kami tolak segala binatang pelahap. Kami hancurkan, kami keluarkan, kami orakan dalam nama Yesus, sehingga Tuhan setiap kami, setiap jemaat kami panjang bulan April Tuhan yang pelihara sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Mengucap syukur. Thank you. Biarlah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam nama yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi setiap kami umat-Mu yang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin.